Mahasiswa ada berapa ya? Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Oh ya, kayaknya Bari. Ini mahasiswanya berapa ya? 3 ya? 2 orang ya? Iya, nanti ada lebih dari 10 sih, Pak. 2 orang ya? Kalau nggak salah, Pak. Ini kenapa off kameranya? Kameranya dibuka aja, biar saya kenal orangnya. Ya, ini juga nih masih ada 2 lagi belum kameranya di on kan. Jadi supaya kita lihat bisa kenal orangnya yang mana. Jadi kita belajar tentang pembangkit listrik energi terbarukan. Energi terbarukan ya. Jadi cari apa sumber-sumber energi yang bisa dibaharui kan dibaharui. Ini penting untuk teknik elektro ya, penting sekali. Karena apa sumber-sumber energi fosil itu sudah mulai habis. Ini masih ada belum on kamera. Ada 3 orang lagi kamera. On kan saja. Backgroundnya kan bisa di apa? Dia nggak kelihatan kan bisa ganti background. Maksudnya dia di rumah atau tidak gitu ya. Baiklah, ini mungkin sebagian sudah kenal sama saya ya mungkin. Karena sudah sering mengajar di UPN ya. UPN mata kuliahnya banyak tuh. Dasar tenaga listrik. Mungkin pernah kita bertemu di dasar tenaga listrik ya. Mungkin. Itu di mata kuliah apa lagi. Ya pokoknya power lah. Power dan konversi, yaitu elektronika daya, yaitu mesin-mesin listrik. Memang itu spesialis saya di teknik elektro, elektronika daya, terus mesin-mesin listrik, pembangkit, gitulah. Saya ajarkan kembali pembangkit listrik tenaga apa, gitu ya. Ya itulah bagian dari power. Power itu banyak ya, 3 secara umum ya. Dia ada tegangan tinggi, ada sistem tenaga, ada konversi. Jadi kalau saya masuk di konversinya ya, mesin-mesin listrik dan elektronika daya. Oke, apa perlu saya perkenalkan diri? Nggak perlu kali ya. Sudah ya, sudah kenal lah ya. Salah kali ya, sudah kenal. Baiklah kita masuk ke pembangkit listrik apa energi terbarukan. Mengapa sih perlu kita mencari energi terbarukan? Itu yang menjadi tren kebijakan pemerintah sekarang ya, mencari energi terbarukan karena memang seperti kita tahu bersama minyak bumi itu mahal ya, mahal sekali dan mulai menipis ya, menipis sekali. Ini saya coba share dulu nih apa namanya. Ini bisa dilihat di apa nanti di apa di Google. Rekayasa energi terbarukan. Salah satu bagian penting daripada
ilmu di dalam teknik elektro, kita belajar mencari energi-energi terbarukan ya yang memungkinkan, yang ujung-ujungnya kita akan membangkitkan listrik, tegangan listrik. Mungkin sudah tahu adik-adik semua ya. Jadi intinya nanti kita mencari sumber-sumber energi yang terus berlangsung, kontinu, seperti matahari misalnya kan. Matahari itu kita bisa manfaatkan jadi pembangkit listrik. Makanya ada pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Yang lagi tren sekarang itu PLTS itu ya. Sekarang ini pembangkit listrik tenaga diesel itu mau diganti dengan PLTS. Karena memang tidak ramah lingkungan kalau diesel itu. Kan solar ya. Namanya mesin diesel ya butuh bahan bakar solar. Bahan bakar solar itu menimbulkan polusi dan mahal ya, mahal bahan bakar ya. Nah kalau matahari itu kan anugerah dari Tuhan. Selagi apa ya dibilang ya, bumi ini berputar, matahari ada, bisa kita manfaatkan menjadi sumber tenaga listrik. Dan matahari tidak akan punah kalau memang tidak kiamat ya, tidak akan pernah punah. Makanya bilang terbaharukan, kontinu. Kemudian nanti ada namanya angin, pembangkit listrik tenaga bayu. Tapi sekarang bilang bayu ya, angin. Ternyata angin juga bisa kita manfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Ya, itu lagi dikembangkan itu ya. Hanya saja memang mencari pembangkit listrik tenaga bayu ini mencari titik-titik kerapatan angin yang sangat tinggi. Itu sulit sekali. Kalau kita buat di tengah kota, anginnya sepoi-sepoi, nggak bisa. Anginnya begitu aja. Ya. Tidak begitu rapat dan tidak begitu kencang ya. Nanti ada rumus-rumusnya itu, kerapatan daripada angin itu ya. Nanti akan menimbulkan daya berapa. Biasanya memang kalau pembangkit listrik tenaga bayu itu dibangun orang di pantai. Karena angin, kecepatan angin di pantai itu sangat tinggi. Kalau tidak di pantai, di perbukitan, di apa yang tinggi lah, tanah-tanah yang tinggi. Ya, di situ kita bisa bangun pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, sekarang sudah dikombin dia, hybrid bayu dengan surya, hybrid combine. Jadi kalau kita lihat itu pernah itu saya lihat di tepi pantai itu, di pantai mana itu, di situ ada PLTB bayu, di situ dibangun juga modul-modul surya ya, modul-modul surya, PLTS. Modul-modul suryanya bisa terapung itu di tengah laut itu, terapung itu, atau memang dipasang di apa namanya itu di tepi pantai dalam sudut tertentu. Mungkin kalau adik-adik bisa buka nanti IPANPA, IPANPA. Nah, IPANPA itu adalah perusahaan yang memanfaatkan sinar matahari. Sinar matahari akan dipantulkan memanaskan air ya, memanaskan air. Ujungnya menghasilkan uap nanti. Uap inilah akan memutar turbin. Nah, boleh Anda adik-adik buka nanti di Google IPANPA.
Vivanpa Solar Energy. Vivanpa Solar Energy. Nah, itu bisa. Ya, di kalau nggak salah di mana itu? Di Amerika lah ya, di Amerika itu. Bisa lihat di Google lah. Vivanpa. Ya. Nah, selain juga angin dan matahari ya, angin dan matahari, ternyata laut juga bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik, tegangan listrik. Makanya ada itu pembangkit listrik gelombang laut. Gelombang laut itu. Jadi gelombang laut itu dimanfaatkan nanti untuk memutar turbin. Turbin itu akan memutar generator dan demikian seterusnya akan membangkitkan tegangan. Jadi nanti kita akan pelajari pembangkit listrik gelombang laut itu. Gelombang laut. Mungkin di pertemuan berapa itu ya? Lupa. Nanti dibagikan LPS-nya. Nah, selain juga gelombang laut, apa lagi ya? Panas bumi ya, panas bumi itu kan bisa kita manfaatkan. Makanya ada pembangkit listrik panas bumi. Itu di mana itu ya? Di Bandung itu gimana ya? Pernah kami ke sana itu. Dia benar-benar di puncak bukit begitulah. Ya, karena kalau nggak salah di kawah, aduh apa lagi namanya, lupa saya udah pernah ke situ. Ya. Itu bisa menghasilkan tegangan listrik. Jadi uap-uap panas yang keluar itu dari bumi itu ya, dari permukaan bumi itu keluar, itu akan dimanfaatkan nantinya. Uapnya ini akan disatukan, ujung-ujungnya akan memanaskan air nanti. Air. Nah itu kalau panas bumi banyak sekali ya energi-energi terbarukan itu. Yang lebih keren lah sekarang ini, ya mungkin kita bisa dengar itu ya, buah. Buah bisa menghasilkan tegangan listrik. Ya. Karena memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi. Seperti buah kedondong. Buah kedondong. Nah, itu. Ya, ini maksudnya energi terbarukan itu ya. Nah, ini ya. Apalagi nanti banyak sekali. Ada yang laut apalagi ya. Biomasa. Biomasa juga. Biomasa itu memanfaatkan itu nanti apa tuh ya. Ampas-ampas itu ya, ampas-ampas apa itu. Jerami itu bisa kita manfaatkan untuk bisa membangkitkan tegangan listrik. Nanti ada prosesnya tuh. Sampah gitu ya, bisa. Biomasa. Biogas. Biogas itu dari kotoran itu ya, kotoran binatang juga bisa ya. Seperti sapi ya, kotoran sapi. Bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan tegangan listrik. Nah, ya. Ada biofuel ya. Biofuel itu minyak dari yang hidup, bio kan, bio. Nah, mungkin bisa kena tahu adik-adik itu dari tanaman jarak. Tanaman jarak itu bisa menghasilkan minyak ya, minyak apa gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan menghasilkan listrik. Biofuel, biofuel. Nah, itu akan kita pelajari dalam satu semester ini.
Ya. Tetapi yang populer memang sekarang ini menggunakan surya, populer ya, populer ini. Banyak itu kalau di atas roof, atap rumah itu, atap rumah. Nah, dipasang panel-panel surya itu ya, panel-panel surya. Tuh. Nah, memang panel-panel surya ini sangat bermanfaat kalau di daerah-daerah remote, jauh. Di daerah-daerah pedesaan itu sangat sulit menjangkaunya itu kalau membangun apa itu jaringan listrik itu ya. Sulit sekali. Nah, salah satu solusinya yaitu memanfaatkan panel surya. Panel-panel surya itu menghasilkan pembangkit listrik tenaga surya. Ya. Nah, ke depan ke arah ke sana ya kita ini ya, kali nanti pengembangannya ya nggak tahu ya 20 tahun ke depan zaman andal itu ya. Mungkin sudah surya semua nih kebanyakan. Bisa jadi karena minimnya minyak bumi sehingga mahal, jadi itu banyak orang menggunakan tenaga surya ya. Seperti negara-negara miskin itu Kongo, negara-negara miskin ya. Ya sulit membeli minyak bumi itu. Sulit sekali. Ada itu sebuah penelitian itu di daerah-daerah itu ada dibangun banyak pembangkit listrik tenaga surya di daerah-daerah itu. Mungkin di daerah apa yang tidak punya sumber daya memang. Kita memang bersyukur lah ya, negara kita ini punya sumber daya yang cukup banyak juga sih. Apa batu bara ada, minyak bumi ada. Iya, itulah yang apa yang nanti akan ya berkurang dia. Nanti kita lihatlah di sini apa namanya. Oh, mungkin ada ya. Kita lihat. Enggak ada. Gak apa-apa lah kita belajarin dulu. Nah, bisa kita baca di sini ya. Nah, ini page. Aduh, salah. Nah, ini kita ya pemerintah. Pemerintah itu sedang apa kebijakannya itu ya. Itu memang diarahkan kepada kita ini. Dosen, mahasiswa, peneliti-peneliti untuk mencari energi alternatif. Ini kan berarti. Akhir-akhir ini banyak disuguhkan ada berita yang mengangkat tema penemuan pengembangan energi alternatif. Nah, hal ini timbul karena yaitu energi bumi dari fosil berupa minyak bumi ya ini itu akan berkurang ya, berkurang. Nah, ini yang karena ada suatu penemuan itu bahwa minyak bumi itu akan berkurang. Maka ada timbul ide-ide untuk mengembangkan energi baru untuk menggantikan energi fosil yang sudah ada itu. Makanya kita perlu belajar ini apa namanya energi baru dan terbarukan ini EBT. Makanya itu ada dikembangkan orang mobil listrik menggunakan tenaga surya. Yang begitu kan? Tenaga surya. Sekarang juga ada yang traffic light menggunakan tenaga surya. Penghematan semuanya. Nah, ini ya. Nah, ini kita baca di sini permasalahan dampak negatif timbul penggunaan energi minyak bumi. Jadi penyebab minyak bumi kita manfaatkan terus-menerus berkurang yang menyebabkan kita mencari ide-ide untuk mencari energi
pengganti energi yang lama, yaitu energi fosil. Dan juga memang kalau energi fosil ini menyebabkan pencemaran lingkungan, katanya memang. Ini ada dampak negatifnya pencemaran lingkungan. Memang ya kita lihat aja pembangkit listrik, cerobong-cerobong asap itu ya. Di setiap pembangkit listrik kena apa itu? Uap, PLTU, gas, ya, yang uap itu ya. Itu menggunakan batu bara itu ya. Itu pencemaran lingkungan. Nah ini, kalau dia energi terbarukan ini adalah clean ya, bersih ya. Clean sekali. Nah nanti ini coba kita ngasih gambaran dulu lah pertemuan pertama ini. Nanti pertemuan selanjutnya belajar teknologinya. Ini diawali nanti kita belajar PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah ini ya. Nah kita coba di sini kita lihat ini ada dibilang alternatif, mencari energi alternatif, yaitu energi terbarukan yang terus-menerus kontinu akan kita dapatkan. Yang gitu ya. Ya seperti tadi anugerah dari Tuhan itu yaitu surya, matahari. Itu kan terus-menerus. Tidak akan berakhir. Gitu ya. Yang ramah lingkungan. Ya. Gimana ya ada tuh? Tapi adalah kita nanti saya tunjukkan dulu. Saya lagi nyari di mana ya saya dapatkan PLTS itu. Jadi nanti dia menunjukkan grafik penurunan ini. Apa itu? Oh, minyak bumi. Penurunan minyak bumi. Nah ini ya. Nah, meskipun informasi tentang penemuan serta pengembang sumber tenaga alternatif ini telah banyak diberitakan, masih banyak yang belum mengetahui mengapa kita memerlukan energi alternatif. Mengapa kita butuh energi alternatif? Jawabannya adalah sumber energi yang paling banyak digunakan saat ini adalah energi yang tidak terbarukan, yang ketersediaannya semakin hari semakin menipis. Maka kita butuh energi terbarukan. Menipis kan itu. Nah bagi negara-negara yang kaya minyak, ya seperti ya mungkin di daerah-daerah, mungkin tidak tahu lah ya, Timur Tengah itu kaya minyak semua. Ya bolehlah kita bilang masih apa ya, tenang begitu ya. Tapi kalau negara-negara yang ya tidak begitu kaya ya seperti negara mana ya, Jepang malah tidak ada. Tidak ada minyak bumi dia kalau Jepang. Nah itu khawatir dia tuh. Makanya banyak impor. Ya, impor dia. Makanya karena dia nggak punya sumber energi itu, zaman dulu dia memerangi dia. Dia punya kemampuan militer, dia butuh energi, maka dia perangi semua negara-negara di Asia yang sumber-sumber minyaknya banyak. Indonesia, Cina, dia perangi semua. Korea, dia Indonesia 3,5 tahun ya. Ini. Nah itu dia ya, nah, sering waktu ya hancur juga ya. Hancur juga. Dia tidak bisa mendapatkan kita energi jajahannya itu secara terus-menerus. Makanya sekarang itu Jepang itu ya banyak membangun pembangkit listrik terbarukan. Yaitu apa? PLTS, surya, bayu,
Kadang di hybrid dia, hybrid digabung antara surya dengan bayu atau angin. Ya. Jadi contoh lagi negara-negara yang India ya, India kan tingkat apa ya, curahan panas apa ya, sinar matahari itu sangat tinggi di India itu. Maka di India juga banyak field lapangan-lapangan ini pembangkit listrik tenaga surya, panel-panel surya. Ya ini. Nah, sedangkan tenaga alternatif ini merupakan energi pengganti yang banyak ditemukan di alam. Nah, ini banyak kita temukan di alam maupun di rekayasa yang dapat terus diperbaharui. Itulah sebabnya mengapa kita memerlukan energi alternatif. Di alam itu ya banyak kita temukan. Ya sudah tahu sendiri, buah aja bisa menghasilkan listrik. Minyak ya, minyak. Tanaman jarak bisa menghasilkan listrik. Biomasa, kotoran sapi. Dan juga air. Air bisa kita manfaatkan. Air itu tidak akan punah terus-menerus itu. Makanya dibangunlah pembangkit listrik mikrohidro untuk di daerah-daerah pedesaan itu. Itu boleh bilang energi terbarukan itu. Air itu ya. Air. Terus-menerus air itu. Nah inilah kalau bisa adik-adik itu punya ide-ide lah. Nah, kayaknya nanti di akhir kuliah itu adik-adik harus presentasi itu. Di akhir kuliah itu nantinya mencari ide-ide apa gitu. Mungkin bisa dicari dari ya Google, ya apalagi ya dari majalah-majalah, penelitian-penelitian orang. Nah ini di apa yang bisa dipakai di alam ini untuk menjadi sumber energi. Ternyata buah juga banyak ya. Saya baca di Google itu buah jeruk katanya bisa. Selain buah kedondong, buah jeruk. Boleh Anda buka di Google itu buah jeruk menghasilkan listrik. Buah jeruk. Ide-ide apa gitu ya bisa menghasilkan listrik. Selain yang populer sekarang LTS, Bayu. Ya mungkin ada biomasa, apa biomasanya selain sampah, selain apa itu jerami, selain itu kita cari. Coba. Gelombang laut ya. Atau juga air laut. Air laut itu bisa kita manfaatkan jadi listrik juga. Air laut. Itu alternatif sumber-sumber energi terbarukan. Air laut. Iya. Saya pernah baca di Google kali ya. Ternyata jalan itu juga bisa, kalau di jalan itu kita rancang ya, sebuah ada menekan apa, sebuah apa dibilang pistonnya. Nanti setiap mobil yang lewat kan akan menekan itu. Menekan piston itu sehingga terjadi gerakan di bawah itu, dorongan ya. Itu ada nih, coba Anda lihat nanti di Google. Jalan raya itu bisa menghasilkan listrik. Kalau jalannya didesain dia ada nanti di bawah itu dibuat sebuah apa ya, didesain untuk menekan piston lah kali itu. Jadi lihat setiap lewat mobil tekanan itu timbul sehingga menyebabkan adanya putaran. Bisa saya lihat sebaca sendiri Google. Ide-ide apa mencari energi alternatif. Makanya negara kita ini sering itu apa kayak dibilangnya memberikan dana besar-besaran bagi
orang bisa menemukan atau mengembangkan energi-energi terbarukan. Mengembangkan energi alternatif. Nah, di sini kita lihat sini ya, bisa apa saja manfaat energi alternatif. Jadi manfaat utama dari energi alternatif adalah sebagai pengganti energi utama yang ada saat ini. Itu apa? Fosil itulah minyak bumi, batu bara. Nah, ini bisa kita manfaatkan secara langsung atau tidak langsung. Yang langsung itu bisa dari surya itu. Surya langsung dia dapat matahari. Nah, seperti ini. Manfaat secara langsung dapat dari energi matahari. Nah, ini kita lihat nih. Untuk mengeringkan pakaian. Nah, ini kan. Matahari bisa mengeringkan pakaian atau membantu proses pengawetan makanan. Ya itu ya mungkin makanya dulu itu ya mungkin udah tahu semua ya, setiap kalau menangkap ikan seperti ikan apa ya, ikan asin gitu ya, ikan lah itu akan dikeringkan dulu gitu ya, dimanfaatkan untuk mengawetkan. Sehingga kalau ikan asin itu dia bisa lama ya kan, bisa lama untuk dipasarkan gitu, jadi awet dia, pengawetan makanan. Nah, serta energi angin yang dapat digunakan untuk memutar kincir angin. Nah, ini ya manfaat-manfaatnya. Nah, manfaat secara tidak langsung dari energi alternatif itu adalah dapat dilihat dari penerapan pada teknologi-teknologi mutarsa ini, seperti pembangkit listrik tenaga surya, menghasilkan energi listrik dari konversi panas matahari. Panas matahari ya. Pembangkit listrik tenaga kincir yang menggunakan energi angin untuk memutar turbin sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Nah, ini yang tidak langsung dia. Jadi dimanfaatkan teknologi itu untuk menghasilkan, yaitu mengkonversikan angin menjadi energi listrik. Ada yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan energi air untuk memutar turbin pada generator pembangkit listrik. Nah, ya. Jadi boleh bilang ini yang dapat dialami itu matahari, angin, dan air ya. Nah, memang kalau yang paling populer yang 3 ini ya. Sekarang kalau kita lihat bisnis yang menggiurkan itu adalah PLTS. Banyak sekali rumah-rumah mewah itu menggunakan ini. Di atasnya itu ada panel-panel surya. Iya. Bisa jadi di sebuah perusahaan-perusahaan itu dia memanfaatkan panel-panel surya ya untuk bisa menghemat energi listrik. Ya mungkin dia punya banyak ruang-ruang atau tempat begitu untuk proses bisnisnya dia itu ya, misalnya membuat keripik apa gitu ya, keripik pisang, jadi ada proses tahapannya, ruang-ruang, jadi membutuhkan daya yang besar itu, sehingga ujung-ujungnya boros gitu ya. Jadi mungkin dia manfaatkan di atap-atap itu dibangun panel-panel surya untuk menghasilkan energi listrik. Nah, ini ada kelebihan utama yang dimiliki energi alternatif. Nah, ini dia bisa terbarukan, karena dia memang tidak akan pernah berakhir
matahari tidak akan pernah berakhir, itu. Kemudian juga angin juga tidak akan berakhir, akan terus-menerus ada. Nah, itu makanya angin dan air itu dan semuanya itu ya dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, ini. Maka dengan begitu energi tidak akan pernah habis sebab sumbernya dapat ditemui di alam dalam beraneka ragam bentuk atau dapat direkayasa dengan menggunakan teknologi. Nah, dengan memanfaatkan teknologi kita bisa memanfaatkan energi alternatif itu untuk menghasilkan energi listrik. Nah, ini ya. Coba kita lihat macam-macam sumber energi alternatif. Kita lihat nih. Sumber energi panas adalah salah satunya energi panas. Adalah sumber energi alternatif yang didapatkan dari panas. Nah, energi ini dapat dihasilkan dari alam atau melalui proses rekayasa manusia. Ya, dari alam ini dapatnya. Ya, sumber-sumber energi panas itu bisa kita lihat ya matahari. Ya. Sumber energi panas itu matahari yang bisa dapat mengeringkan pakaian, menjemur garam, menjadi satu pembangkit energi listrik. Energi panas. Adik-adik sering nggak merasakan energi panas? Coba siapa ini? Andre, mana ini orangnya? Andre Simarmata nih orangnya. Energi panas. Ada orangnya. Juliana Dewi Saputri. Ada orang nih. Online tapi kemana ya? Coba Juliana Dewi Saputri. Halo? Mana ya? Cobalah dulu kamu pernah merasakan energi panas nggak? Halo? Mana nih? Mana kameranya dibuka tuh? Kamera. Loh, kok di chatting? Kameranya dibuka tuh. Nah, pernah merasakan energi panas. Dari mana energi panasnya? Dari sinar matahari, Pak. Hmm? Dari sinar matahari. Selain dari matahari? Mungkin dari pemanasan, Pak. Dari mana? Seperti pembakaran. Pembakaran. Ya. Selain pembakaran? Selain matahari, selain pembakaran, ada nggak lagi? Selain itu. Coba kamu beginikan tangannya dong. Rasakan panas nggak? Iya. Gitu ya. Panas. Kok bisa timbul panas ya? Karena Begitu kita gesekan, rapatkan Pak. dulu. Hah? Karena ada gesekan. Karena apa? Karena ada gaya gesekan. Oh, nggak kedengaran sih ya. Ya, nih panas. Pernah berjabat tangan dengan laki-laki? Pernah, Pak. Gimana rasanya? Panas nggak?
Nggak tahu ya Pak. Kurang Biasa aja ya. memperhatikan. Waktu berjabat tangan begitu nggak rasa panas. Biasanya panas loh kalau kita berjabat tangan dengan seseorang yang kita sukai, gemetar gitu. Panas ya. Dingin atau panas? Kalau saya panas gitu ya. Apalagi menjabat itu ceweknya itu ya, panas. Kenapa bisa panas ya? Karena memang terus mengalirkan darah itu ya, di proses itu ya, proses dia, ya. Darah mengalir terus. Nah, contohkan kalau orang yang ini maaf kalau yang meninggal ya, coba pegang tangannya, dingin nggak? Dingin ya. Nah itu tidak berproses lagi, jantung tidak bekerja apapun, sehingga tidak ada apa jadi tadi panas ya. Coba saya tanya lagi lah, mungkin kita mudah-mudahan tahu ya, kenapa matahari itu bisa menghasilkan panas? Apa matahari bisa menghasilkan panas matahari? Nggak tahu jawabannya. Bisa dicek nanti ini ya. Nah, cek di Google itu bagaimana matahari bisa menghasilkan panas. Nah ini dia. Contoh-contoh sumber energi panas. Coba kita lihat ini ada. Ini ya. Meskipun energi panas yang dihasilkan oleh energi matahari tidak begitu terasa secara langsung, namun energi matahari adalah contoh energi panas dari alam semesta yang sangat melimpah. Melimpah sekali. Nih, kalau misalnya tidak ada rumah kaca ya, atmosfernya itu ya, mungkin kita langsung merasakan panas itu, ya mungkin kita terbakar ya, sangat besar ya. Nah karena ada dinding atmosfer itu yang membatasi panas matahari itu, sehingga bisa panasnya itu tidak melebihi kemampuan manusia. Itulah kita syukuri karunia Tuhan itu ya. Nih. Ya. Kemudian ada panas itu dari panas api. Nah, seperti siapa tadi bilang, Yuliana tadi, dari pembakaran. Energi panas api. Nah, selain dari matahari, contoh energi panas lainnya dari yang didapatkan dari api. Jadi ya waktu kita masak itu rasakan panas. Ya. Ini ya. Nah ini dari kompor atau dari kita membakar sampah, kita rasakan panas. Ya, panas. Selain dari energi matahari, semakin besar api, maka semakin besar pula energi panas yang dihasilkan. Jadi contoh energi panas itu matahari dan api. Ada juga energi panas bumi. Nah, selain dari energi matahari, energi panas bumi merupakan contoh energi panas yang didapatkan dari alam. Ini apa dulu lah kita namanya di waktu dia pertama ya. Kita dulu mencari energi alternatif.
energi panas bisa kita konversikan menjadi listrik. Panas bumi, itulah uapnya itu ya. Nah, oh ya, sudah ada di sini. Di Kamojang itu ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kamojang, baru saya tahu nih Kamojang. Ini di dataran tinggi Dieng, terdapat di daerah Kamojang. Jadi panas bumi itu bisa. Oh, ternyata bumi bisa menghasilkan panas. Kenapa bisa menghasilkan panas? Berproses bumi itu kan. Mengadakan putaran. Terus. Makanya ya, karena berproses itu panas yang berlebihan itu yang kita rasakan di apa itu Gunung Merapi ya, meletus. Itu ya. Meletus ya. Ada terbentuk kawah-kawah itu yang ada di Bandung itu apa itu? Kawah apa lupa saya. Kawah menghasilkan uap panas bumi. Nih, nah panas bumi itulah kita manfaatkan menghasilkan listrik. Nah, nanti kita belajar pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini salah satu energi terbarukan juga. Energi terbarukan karena memang panas bumi itu tidak akan berakhir. Terus dia ada. Kalau di Lampung ada Ulebelu namanya, di daerah Ulebelu itu ada di situ pembangkit listrik juga panas bumi ada di Lampung. Mengeluarkan uap panas itu. Kemudian dia di bukit ya. Nah ini dia yang saya bilang tadi. Energi panas yang tidak alami tadi yang kalau kita gosok telapak tangan itu. Saya bilang tadi kan ke si adik tadi siapa Yuliana coba rapatkan tangan. Timbullah panas. Gosok. Apalagi kalau tadi saya bilang itu, kalau sayanya salaman dengan cewek yang saya suka itu panas. Karena panasnya itu diingat terus. Gini-gini terus dulu. Zaman masih muda lah dulu ya. Masa-masa muda. Nah ini kan energi panas yang tidak alami nih. Energi panas melalui gesekan. Sebab gesekan terjadi antara kedua permukaan benda akan menghasilkan panas. Ya itu tadi salah satu contoh menggesekkan tangan. Panas. Kenapa bisa panas? Memang badan kita kan berproses. Ya maaf itu yang tadi saya bilang kalau orang yang meninggal nggak ada proses, dingin. Mau kita gesek-gesekkan juga begini dingin terusnya itu. Ada energi gerak. Ini gerak. Energi gerak adalah energi yang dihasilkan dari suatu gerak benda atau dalam istilahnya disebut dengan energi kinetik. Dengan seperti dengan energi panas, energi kinetik atau energi gerak juga terdiri dari dua macam, energi gerak angin, apa ini gerak? Ini gerak buatan, alami maksudnya angin. Ini energi gerak alami, yaitu energi gerak tenaga angin. Nah ini ya, energi gerak. Ternyata tenaga angin itu pembangkit listrik tenaga bayi itu dibilang energi gerak tenaga angin, energi gerak yang alami. Ini ya. Energi gerak tenaga angin. Salah satu sumber energi gerak alami adalah angin. Bergerak terus secara alami kan angin itu. Angin ini bisa bersahabat kalau sepoi-sepoi ya. Coba kalau anginnya angin
puting beliung, angin taifun, waduh, itu yang buat kita ya hancur, ada hancur lah ya, tidak bersahabat begitu. Bisa dia alaminya bergerak sesuai begitu yang seperti kita alami sekarang di ruangan gitu ya. Tuh. Bisa juga kencang ya. Tuh. Nah, gerak alami dari angin ini bisa kita terapkan nanti diaplikasikan menjadi pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu. Kenapa? Karena angin akan menggerakkan kincir angin atau baling-baling, di mana kincir atau baling-baling tersebut kemudian akan menggerakkan turbin. Yang di mana hasil pergerakan turbin tersebut akan dikonversikan menjadi energi listrik. Energi gerak. Ya. Ya, dengan ada gerakan lah sebenarnya ada pembaharuan ya. Ada perubahan. Coba kalau adik-adik diem aja dulu. Ada perubahan tuh. Diem. Tidak ada gerak. Gitu ya. Ya kita harus bergerak lah ya. Supaya ada perubahan. Mencari-cari apa gitu ya. Misalnya contoh nih, kalau kita sering bergerak, olahraga, ada perubahan apa ya? Itu ke badan kita ya, semakin sehat ya, gerak. Dan juga kalau kita sering bergerak, ya banyak hal-hal yang positif kita nikmati. Ya, contohnya ya kita inilah yang kuliah ini sekarang kan kita bergerak, ilmu, bergerak, mencari apa saja lah begitu, sumber-sumber. Jangan hanya diam begitu ya. Ujung-ujungnya kan hal-hal yang baik kita terima ya. Hal yang baik diterima contohnya tentu kita akan menguasai ilmu pengetahuan yang akan kita manfaatkan untuk ke depan nantinya. Maka dibilang ada mahasiswa-mahasiswa yang tidak kreatif dan kreatif. Yang kreatif itulah yang nanti bagus ya, kreatif ya, hal yang positif dia lakukan. Ya mungkin dia ada kalau di zaman-zaman mahasiswa itu kan ada buat kegiatan-kegiatan apalah begitu ya. Ya, kegiatan misalnya itu mengembangkan ilmu pengetahuan apa begitu ya. Misalnya mencari energi-energi terbarukan. Yang sederhananya misalnya kegiatan-kegiatan kalau biasanya di ada kegiatan-kegiatan menghadapi apa itu hari kemerdekaan. Zaman dulu itu kalau sebelum COVID itu kan banyak aja kegiatannya, lomba-lomba. Jadi kekompakan timbul ya. Sekarang ini ya sepi lah ya karena COVID ini. Ini pun kita ya ngajar begini duduk berhadapan dengan laptop. Enaknya kalau tatap muka ya. Tatap muka itu bergerak kita bisa jalan kemana-mana, gitu. Sehingga menyebabkan mahasiswa itu bisa mengerti apa yang kita jelaskan. Nah sekarang ini kan sudah mulai diterapkan kampus merdeka itu ya, kampus merdeka. Jadi mahasiswa diajak untuk berkreativitas. Maganglah ke perusahaan gitu kan, magang. Ya banyaklah itu. Ada 8 itu. 8 ya. Saya lupa itu. Mungkin juga ada dia studi-studi independen yang melakukan kuliah seperti inilah kan, berbeda perguruan tinggi gitu ya. Jadi saya kan inilah adik-adik UPN bisa diajarkan oleh dosen-dosen di Universitas Lampung, Universitas Indonesia gitu. Ini ya. Ada ini gerak apa tadi?
angin. Terus ada energi gerak tenaga air. Tenaga air inilah kita manfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Energi gerak angin, air. Ya, angin tadi pembangkit listrik tenaga bayu. Kalau air itu. Jadi ada tadi energi panas. Energi terbarukan di panas dari matahari. Kemudian ada energi gerak dari angin. Ada tadi energi gerak tenaga air, itu pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini juga dibilang energi baru juga air ini ya. Kenapa? Karena dia terus ada air itu. Banyak sumber-sumber air ya. Orang ngebor aja sampai kedalaman berapa meter ada air. Gitu ya. Selagi berproses terus, uap air diangkat oleh matahari sampai membentuk awan. Awan ini ya semakin banyaklah di situ ya. Makin hitam, timbullah hujan. Hujan inilah yang akan menghasilkan air juga di bumi. Jadi siklus terus ya, bersiklus. Selagi siklus itu terjadi terus-menerus, ya tidak akan pernah punah itu air itu ya. Tidak akan pernah habis. Ya sekarang aja air laut aja bisa dimanfaatkan untuk ya itu air bisa diminum ya, karena bisa nggak tahu proses kimianya bagaimana air garam menjadi air tawar. Ini dimanfaatkan. Ya adalah itu seperti pembangkit listrik tenaga uap lah, tenaga uap. Biasanya kan dibangun itu dekat-dekat sumber-sumber air. Ya di sungai bisa, di laut bisa. Kenapa? Karena kan yang harus dimasak itu adalah air. Air yang dimasak untuk menghasilkan uap. Nah ini ya, harus dapat airnya ini. Menghasilkan uap, uap inilah yang akan dimanfaatkan untuk memutar turbin. Ini ya. Jadi tidak akan pernah punah, maka dibilang terbarukan, energi baru yang terbarukan, air. Nah, ada juga energi cahaya. Ini ya, energi cahaya juga bisa dimanfaatkan menjadi listrik. Nah, contohnya sini energi yang dihasilkan dari pancaran cahaya, baik cahaya alami pun ataupun cahaya buatan. Jadi cahaya dapat menghasilkan energi berupa gelombang elektromagnetik yang secara kasat mata tidak dapat terlihat, namun dapat diukur. Nah, memang itu ada alat ukurnya ya, alat ukur cahaya itu apa? Luxmeter nih, gitu ya. Cahaya dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik besar inilah, ya. Nah, sumber cahaya yang terbesar ditemukan di alam ini adalah matahari. Ya, selain itu, energi cahaya juga dapat dihasilkan dari cahaya bintang, lampu listrik, senter, dan lain sebagainya. Makanya ini diterapkan itu cahaya panas cahaya panas ya, panas kalian. Itu misalnya lampu untuk membantu penetasan telur. Telur ayam itu dibantu menggunakan cahaya lampu. Lampu itu sudah panas ya. Ini banyak sekali. Jadi itu energi juga sebenarnya. Kan kita mata kuliahnya kan energi baru. Energi baru dan terbarukan. Jadi sumber energi. Energinya itu dimanfaatkan, kalau lampu listrik tadi bisa dimanfaatkan untuk ya itu menetas telur ayam. Nah, ya. Tidak ada penelitiannya itu ya.
Nah, tentu ada manfaat dari energi cahaya itu adalah memberikan penerangan. Sebagai salah satu dari komposisi nutrisi tanaman. Membantu perkembangbiakan tanaman dan juga menjaga kestabilan temperatur tanaman. Itu cahaya, energi cahaya. Ya, ini kita belajar dulu sumber-sumber energi terbarukan itu. Sudah dapat, oh matahari, air, angin. Nah dari situlah nanti kita bergerak. Energi terbarukan ini kita manfaatkan jadi listrik. Nanti minggu depan kita belajar PLTS, membangkit listrik tenaga surya. Ya, tenaga surya kita minggu depan. Nah ada hidrogen. Hidrogen ini juga ya. Hidrogen dia dapat dari air ya, dari air melalui proses elektrolisis. Ini hidrogen adalah unsur paling sederhana dari tabel unsur kimia, tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, kenapa? Energi hidrogen ini diramalkan akan menjadi sumber energi alternatif masa depan. Hal ini dikarenakan jumlahnya sangat melimpah, yang efisien, dan tidak di sini dalam penggunaannya tidak menghasilkan emisi beracun apabila digunakan sebagai bahan baku. Ini juga bisa dibilang sumber energi masa depan bersumber ekoenergi dengan proses pembakaran yang hanya menghasilkan air dan energi. Hidrogen sendiri dapat digunakan menghasilkan energi listrik. Bisa juga ya hidrogen energi listrik. Kemudian energi listrik dapat digunakan untuk menghasilkan hidrogen jadi siklus ya. Sehingga terciptalah siklus energi terbarukan yang tidak akan habis dan terus terbarukan. Ya, hidrogen bisa menghasilkan energi listrik ya. Hidrogen, radio. Saya lupa itu ada waktu kita apa ya? Apa dibilang istilahnya itu Zoom meeting ya. Zoom meeting itu ada seorang pakar itu dia mempresentasikan penggunaan hidrogen ini. Ini apa itu ya? Itu saya cari dulu lah. Hidrogen. Energi nuklir. Nah, ini juga ini bisa ya terbaru, cuman ini yang berbahaya ini sebenarnya. Ya, energi nuklir adalah energi pengganti baru selanjutnya yang dapat menghasilkan daya yang sangat besar, benar. Maka memang energi nuklir ini boleh bilang ya terus dia ada nuklir karena memang apa namanya uranium ya itu. Uranium itu selalu ada. Kan bahan kimia bahannya itu adalah uranium ya. Makanya nanti ada ya, nanti kita belajar. Mungkin sudah pada tahu dah ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Tetapi ini memang terus dia ada. Nah, tapi ini dia yang berbahaya lah, berbahaya. Yang tidak ya jarang orang menggunakan ini ya. Tetapi dia terbarukan juga nuklir itu. Ya, hanya saja dia ya berbahaya. Ya. Makanya kita kemarin dicanangkan itu pembangkit listrik tenaga nuklir di daerah mana itu. Nah di daerah situ nggak mau memprotes dia. Ya daerah mana lupa. Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu daerah situ menolak. Ya. Ya itu tadi kejadian di mana ya? Ke sini katanya di Chernobyl katanya. Beberapa kecelakaan pernah terjadi di Chernobyl tahun 86 mengakibatkan seluruh penduduk di sekitar reaktor harus mengungsi. Dan tidak sedikit dari mereka menerima efek negatif. Wah, ini ya, berupa cacat fisik, penyakit kulit hingga kematian. Ini yang memang
energi yang terbarukan yang berbahaya ini ya. Uranium ini, apa, nuklir ini. Kayaknya dihindari lah. Ya tapi memang nggak apa-apa kita pelajari, kita pelajari energi ini, nuklir ini. Walaupun memang sangat jarang sudah dimanfaatkan oleh Jepang sendiri, dia nggak mau lagi. Semenjak di daerah mana itu mungkin sudah tahu semua ya, terjadi apa tuh, lupa saya, gempa bumi ya, gempa bumi di daerah Jepang itu, di daerah mana itu, Fukushima tahun 2011 ya. Ini ada kebocoran lah, kebocoran, jadi pada mengungsi atau mereka udah trauma, kan pernah kena bom nuklir kan mereka, trauma ya. Pernah saya itu kan saya kemarin sekolah di Jepang itu, saya pernah jalan-jalan ke Nagasaki itu ya. Nah saya lihat memang apa itu lobang lah ya, lobang tempat jatuhnya bom nuklir itu diabadikan, jadi dibuat di situ seperti pancuran begitu air, diabadikan. Ya. Terus di situ dibangun patung manusia melambangkan perdamaian. Nagasaki. Nah di ruangan tertentu di daerah situ tempat kan dibangun ruang apa gedung juga. Di situ ada foto-foto apa museum lah dibilangnya, foto-foto tragedi nuklir di Nagasaki itu. Banyak orang yang menderita. Ada juga itu foto seorang Jepang itu, dia hanya tidur aja, dia hidup, tidur aja, nggak bisa bergerak. Hidup dia, menderita banget. Tapi di semasa hidupnya dia itu, dia menulis betapa menderitanya yang diakibatkan karena nuklir itu. Dia tulis lagi. Nah, tulisan ini dimanfaatkan oleh negara itu, ya, ini jadi simbol perdamaian. Itu apa? Jadi bacaan untuk jangan ada perang. Gitu. Jadi di bukunya itu dia menyarankan jangan ada perang, karena perang itu tidak menguntungkan, banyak merugikan. Itu ya ditulis. Jadi selagi dia memang waktu dia masa hidupnya guru dia masa hidupnya guru ya tentu pandai menulis lah ya buat ide. Nah begitu itu tadi di daerah Nagasaki itu jatuh bom nuklir itu, ya dia satunya hidup tapi cacat lah dibilangnya, hidup tapi cacat sampai akhir hidupnya dia hanya tidur, nggak bisa bergerak, tidur dia nulis, masih dikasih Tuhan dia kekuatan menulis ya. Ternyata itu kali ya, itu berarti lah rencana Tuhan itu kita nggak tahu. Mungkin dipakai Tuhan dia itu menulis sesuatu, jangan perang, ada perang lain. Dari situ Jepang menyerahlah dia, menyerah, nggak mau lagi perang. Dan sampai sekarang kan nggak mau perang dia, ditarik semua apa media ini pasukannya itu dari mana-mana itu, dari Korea, Cina ditarik semua, Indonesia, Filipina, tarik semua. Ya itu nggak mau perang lagi. Ya, nih akibat perang. Ya salah mereka sendiri ya. Ya timbulnya ya nuklir itu ya karena mereka dulu menyerang apa ya? Lupa ya itu. Mereka menyerang itu ya Amerika marah. Nah kebetulan Amerika lagi mengembangkan nuklir,
Itu senjata nuklir udah dijatuhkan aja. Ya, masih dua loh gitu. Coba kalau setiap daerah hancur apa itu ya, Jepang itu hanya dua, Nagasaki dan Hiroshima. Yang ke Hiroshima saya nggak pergi ya, saya ke Nagasaki yang pergi. Karena dekat dengan tempat saya belajar dulu di daerah Kitakyushu. Saya kan S3-nya di Jepang itu Kitakyushu. Nah, kalau Hiroshima agak jauh. Kalau Nagasaki cukup naik kereta api aja. Naik kereta api dari Kitakyushu itu ya 1 jam lah. 1 jam naik kereta api cepat itu ya, bukan Shinkansen ya, cepat ada namanya kereta api cepat di bawah Shinkansen. Kalau Shinkansen itu, oh gila itu ya, kereta api yang kayak peluru itu sangat cepat. Ya. Makanya adik-adik itu, ya ini hanya ngasih semangat lah kepada adik itu. Cobalah lebih giat belajar supaya bisa kuliah ke luar negeri ya, ambil S2 Amerika misalnya, Jepang, Jerman, dan bisa lihatlah wawasan di daerah negara-negara maju. Sangat jauh kita ketinggalannya. Jauh sekali, ya jauh sekali. Itulah ya, kondisinya begitu ya. Kalau kita ya inilah, Jepang itu negaranya bersih sekali. Memang rakyatnya itu yang mendukung ya. Jadi yang nggak bisa diterapkan di Indonesia itu. Jadi setiap orang yang keluar dari rumah itu selalu bawa ini apa? Yang jalan kaki itu membawa plastik kresek. Jadi mereka bawa itu. Jadi kalau mereka lihat sampah mereka ambil. Ketemu sampah ambil. Maaf, kotoran anjing ada, mereka ambil juga. Saya lihat dari jauh itu, oh, masa sih diambil? Aduh, gitu. Itu diambil. Waduh, ya. Makanya di situ, kalau saya bawa makanan plus apa, foto apa, sampah, nggak mau saya bawa saya taruh di tas saya tuh, sampai dapat tong sampah. Dapat tong sampah, saya tahu. Kalau kita coba, kita buang aja gitu ya. Mau botol minuman, buang saja di situ ya. Nggak ketemu tong sampah, buang. Gitu. Kalau di sana tidak ya. Itulah negara itu ya. Jadi nanti itu ya apa ya, terbawa lah. Jadi begitu saya pulang ke Indonesia, 1 bulan 2 bulan oke lah. Tetapi bulan berikutnya berubahlah karakter itu ya. Saya buang sampah sembarangan intinya. Nah itulah ya. Aduh. Memang rakyatnya ya. Ada energi biogas. Nah, nanti kita belajar ini pembangkit listrik biogas di pertemuan keberapa nggak tahu nanti. Ada di RPS-nya itu biogas. Nah ini makanya kita belajar pengetahuan dasarnya dulu. Baru berikutnya teknologinya. Seperti matahari tadi kan gitu. Ya, matahari. Terus apa lagi ya? Angin kan gitu, matahari untuk PLTS, angin bayu, air tadi untuk mikrohidro, sebentar ya. Oh ya, apa ya? Ya.
Oke, tadi ada apa? Mobil itu yang mengangkut sampah. Kayak diambil sampah kita. Nah, itu bagus itu. Jadi betul-betul ya itu lingkungan ya. Oh, yang kemana tadi? Biogas ya, biogas. Nah, energi yang didapatkan melalui dari fermentasi bahan-bahan organik. Nah, itu biogas ini ya. Bisa juga nanti bahan-bahan organik itu berupa ada kotoran manusia, hewan, limbah rumah tangga, limbah organik. Nah, yang banyak digunakan itu jaranglah kotoran manusia ya, ya hewan yang banyak ya, hewan. Ini nanti kita belajar pembangkit listrik biogas, biogas di pertemuan keberapa saya lupa. Nah ini biogas. Hasil fermentasi bahan organik tersebut menghasilkan energi biogas. Biogas. Nah ini biogas dari kotoran hewan, limbah-limbah organik. Menghasilkan gas, gas ini akan dimanfaatkan untuk dikonversikan menggunakan teknologi nanti menghasilkan pembangkit listrik biogas. Ini apa nih? Dari koran ini ya, koran. Ini ada apa nih? Oh, ini ada sebuah perusahaan ini, perusahaan namanya Aldebaran Rekayasa Cipta, menunjukkan teknologi energi baru dan terbarukan. Nah, ini. Jadi maksudnya ini biar tahu aja ada perusahaan PT Aldebaran Rekayasa Cipta menunjukkan teknologi energi baru dan terbarukan berupa energi storage system. Ini ada nih, yaitu baterai penyimpanan energi skala besar mengandalkan energi bersumber dari matahari, angin, dan air. Nah, ini dia, baterai penyimpanan energi skala besar. Dan baterai ini memanfaatkan energi yang bersumber dari matahari, angin, dan air. Nah, ini dia. Boleh bilang dia ini menghasilkan baterai, cuman dalam prosesnya itu mungkin sumber-sumber energinya itu menggunakan air. Baterai. Jadi kita lihat sini baterai-baterai yang dia hasilkan ini ada nih. Baterai, nah ini nih, namanya si Victor Irawan nih. Dulu. Ini dari koran ini. Yang mengambil baterai ini bersama puluhan anak negeri berbakat lainnya sehingga mengembangkan 3 varian produk. Nah ini baterainya bisa 8,8 kWh. Ini ya. Bisa ada 1,2 megawatt hour. Nah bisa digunakan di apa nih? Ya nanti di mobil-mobil listrik. Kan mobil listrik itu sekarang menggunakan baterai-baterai lah. Aki. Ya, kalau apa sekarang sih baterai lah, baterai yang ya yang dari mana itu ya? Ada yang lebih bawah apa lagi ya? Yaitu ada pertambangannya itu di Maluku. Ya, Maluku ini ada bahan baku untuk menghasilkan baterai. Nah ini menjadi yang dikejar oleh pemerintah sekarang, baterai yang nanti akan menghasilkan mobil listrik, mobil listrik. Nah sekarang kan mobil pakai bahan bakar itu apa aja, premium, pertalite, gitu kan, pertamax. Nah itu akan berakhir. Nah kita kan makin mahal dia. Dan kita nggak tahu ya tahun berapa nanti
Nggak ada lagi, ya nggak sanggup lagi bangsa ini. Mau tidak mau harus ke sini kita. Menghasilkan baterai untuk mobil-mobil listrik. Itu mobil-mobil listrik. Nah inilah makanya kita belajar energi baru dan terbarukan ini untuk mengarah ke sana. Ya mudah-mudahan nanti kalau adik nanti bisa ini ya, oh ini ada, oh ada ya, ini ya, ini banyak. Nah ini nanti bisa adik-adik lihat di mana nih. Nanti tak share lah nih PowerPoint-nya ya nanti ya bisa adik-adik baca. Ya. Minggu depan kita sudah masuk pembangkit listrik tenaga surya. Bagaimana sih matahari itu kok bisa menghasilkan listrik? Bagaimana prosesnya? Bagaimana kok bisa sih panel surya itu menghasilkan listrik? Dari cahaya matahari itu, terus ya, di PLTS itu ada namanya sel-sel surya. Sel-sel surya itu. Nah, sel-sel surya inilah menghasilkan nanti mengantarkan kalau dia di apa namanya diterpa, sel-sel surya ini diterpa oleh matahari, cahaya matahari, maka akan pecah itu ya, apa namanya elektron-elektronnya itu pecah, itu bergerak, itu, nah ya, nanti bergerak akan menuju terminal-terminalnya itu, plus minusnya itu. Coba saya tanya dulu ada siapa ini, si Auditia Parha. Biasanya kalau ada Auditia Parha, Ada Pak. enggak. Nah, bagaimana prosesnya itu? Nanti oke lah kasih wawasan apa dulu lah. Apa minggu depan kita belajar PLTS. Dari panel surya kemana perginya itu? Setelah diterpa matahari, nah, itu kemana? Kalau yang dulu saya pernah baca ini Pak, masuk ke bagian dari panel surya itu ada bagian yang terbuat dari semikonduktor. Nah, dari bahan semikonduktor itu nanti ada bagian yang bisa mengubah nama dari kalau nggak salah elektron dari sinar matahari menjadi aliran listrik, Pak. Itu ada bagiannya di bahan semikonduktor itu. Cuman mungkin udah sedikit lupa Pak untuk secara teknis kimiawinya. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kan tadi itu panel nanti bisa dibaca di juga banyak itu sumber-sumbernya. Nah, nanti minggu depan kita lebih ini, cuma ngasih gambaran dulu. Jadi cahaya matahari itu nanti ada kan fotovoltaik, foto cahaya, fotovoltaik. Cahaya menerpa sel-sel surya ini. Nanti akan apa namanya terpecah begitu ya, menghasilkan aliran elektron-elektron. Akan masuk ke terminal-terminal ini. Prosesnya nanti. Nah, setelah ini harus disimpan dulu. Kan yang dihasilkan DC ya. DC. Masuk ke baterai dulu. Baterai. Makanya ada 3 nanti tipe PLTS ini. Ada yang PLTS standalone. Jadi sendiri menggunakan baterai. Ada yang grid. Grid itu langsung ke ini, ke jaringan grid. Ada yang hybrid antara hybrid standalone dan grid. Dia pakai baterai dan juga nanti
bisa PLTS ini dimanfaatkan untuk memberikan supply ke PLN. Disupply. Itu ada 3 tipe itu. Nah, yang tipe yang satu ini standalone biasanya menggunakan baterai dulu, disimpan dulu itu. Makanya kita butuh solar charge controller. Solar charge controller itu. Untuk apa solar charge controller? Itulah untuk mengatur penchargingan di aki. Nah ini bekerja di bidang ini juga menggiurkan. Bagus. Ada banyak perusahaan-perusahaan. Jadi kalau adik-adik bekerja di situ, wah banyak. Atau penelitian di bidang ini juga banyak. Mengganti solar charge controller dengan apa gitu. Dengan misalnya banyak itu bakbus apa itu elektronika daya itu. Nah, solar charge controller ini yang mengatur penchargingan di aki. Kalau kan biasanya 12 volt aki itu ya, 12 volt. Nah, kalau dia sudah penuh ke 12 volt itu dia stop penchargingan. Nah, itu dia. Kalau kurang nanti diisi lagi. Jadi guna daripada panel surya itu secara tidak langsung untuk mencharging. Ya kan isi kan, dialirkan arus listrik DC. Nah itu DC, supaya bisa dimanfaatkan ke sumber-sumber AC, makanya dia apa itu dipasangkan setiap mau memesan PLTS itu ada inverternya. Biasanya kalau ada perusahaan minta dipasang PLTS gitu, itu udah combine itu, udah tahu itu. Ada panel suryanya, ada akinya, ada solar charge controllernya. Nah, ada juga inverter. Inverter ini gunanya merubah DC jadi AC. AC, DC menjadi AC. Ada sumber-sumber itu ya seperti TV sih bisa, DC bisa ya. Nah, mungkin dia ada karena TV-nya punya power supply, ya bisa ya sumbernya sumber AC. Sumber AC, TV, kulkas, gitu kan. Membutuhkanlah namanya DC ke AC inverter itu. Nah, itu satu kesatuan lah itu. Satu paket. Nah, inilah kita akan pelajari minggu depan. Maka diawali dulu kita mengetahui energi-energi itu. Energi gerak, angin. Nah, dari situlah terbentuk nanti pembangkit listrik tenaga bayu dengan teknologi angin dikonversikan menjadi listrik. Nah, itu kan nanti ada turbin-turbin angin kan. Di mana turbin angin itu kincirnya itu ya sudah terkoppel dengan generatornya. Nah, dan itu nanti ada dialektika listrik. Itu akan kita pelajari juga pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, inilah apa itu mata kuliah energi baru dan terbarukan. Itu ya. Itu yang nanti. Nah, itu tadi ada nanti biofuel, biogas, mikrohidro, ya, biomasa, gitu ya. Terus juga ada biomasa, gitu. Nuklir juga ada nanti belajarnya, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan juga energi listrik yang dihasilkan dari buah. Itu belajar nanti, ada materinya nanti di energi baru terbarukan ini. Itu nanti belajar kita ya dari buah bisa menghasilkan listrik. Nah, itu kan keren itu, banyak ditemukan. Yang dulu
Yang populer tuh di awal tuh kedondong itu. Saya terkejut loh itu. Ada yang menemukan kedondong menghasilkan listrik. Kok bisa ya? Ternyata memang tingkat keasaman kedondong itu ya, yang menjadi bereaksi nanti kayak ini ya, kayak apa itu ya? Aki itu kan ada reaksi-reaksi kimia gitu ya. H2SO4 gitu ya. Efeknya sehingga menghasilkan listrik. Seperti itulah. Itu akan kita pelajari di pertemuan keberapa itu. Ya, mungkin nanti oleh Pak Ferdi. Nah, inilah kuliah energi baru terbarukan. Jadi kita belajar dulu energi-energi alternatif. Oke, ini sudah 9 sampai jam berapa ya? Ini 100 menit kan? Di SKS ya? Soalnya nanti masuk lagi elektronika daya. Oke, karena sudah ada yang mau ditanya, adik-adik? Nggak ada ya? Cukup, Pak. Cukup ya. Nanti ini saat. Oke, karena sudah jam 9 ini, 9.35, cukup ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri saja ya. Soalnya saya mau ngasih lagi jam 9.50 ya. Jam 50 ngajar ini elektronika daya. Oke, karena saya yang ini ya. Oke lah. Saya end meeting lah ya. End meeting all. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak.